selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa sepanjang 1 jam ke depan. Bagi para pemirsa yang baru menyaksikan Kamu Bisa untuk pertama kalinya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai program ini, di mana program Kamu Bisa merupakan program kerjasama dari Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri merupakan perkumpulan pebisnis dan profesional awam Advent yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ide-ide bisnis, di mana tentunya program Kamu Bisa sendiri memiliki tujuan untuk membantu pemirsa dengan memberikan ide bisnis agar pemirsa dapat memulai suatu bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Tentu setiap malamnya kita kedatangan para narasumber yang sangat-sangat menarik dengan memiliki banyak ide-ide bisnis yang akan dibagikan, dan pada malam hari ini kita juga mempunyai satu topik yang menarik, yaitu untuk mengenal lebih dalam tentang immunomodulator herbal infused water, di mana pada malam hari ini kita kedatangan 4 narasumber praktisi secara langsung. Untuk itu saya mau menyapa satu persatu, di mana di sini sudah kedatangan saudari Yuliana Beauty, saudara kita malam. Selamat malam. Kak. Selamat malam. Begitu juga dengan saudari Ellen Claudia. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Baik. Dengan saudari Stefani Tampu Bolon. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Dan juga dengan Cecilia Waroy. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Tidak kalah menarik juga, kita sudah kedatangan 2 narasumber ahli, yaitu Ibu Titin Sulastri. Selamat malam, Geraldine. Selamat malam para narasumber praktisi, narasumber ahli, dan pemirsa Hope Channel ke acara Kamu Bisa dimanapun berada. Salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih Bu Titin dan juga Bapak Ruben Suwitono. Halo, selamat malam Kak Gelin dan para narasumber serta pemirsa Kamu Bisa dari Hope Channel dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat malam. Baik, sebentar lagi kita akan berdiskusi bersama-sama dengan para narasumber. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Dan juga saya mau mengajak para pemirsa untuk turut aktif dalam bertanya. Bila pemirsa memiliki pertanyaan, bisa langsung kirimkan pertanyaan pemirsa ke sosial media Hope Channel Indonesia yang sudah ada pada layar kaca pemirsa. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memasuki diskusi pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu video mengenai profil dari narasumber dan juga topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sangat penting agar kita semua bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Dan kita juga berharap untuk Hope Channel ini dapat terus berkembang dan topik-topik yang dibahas di Hope Channel ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang menonton. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, di mana kita pada malam hari ini akan membahas mengenai immunomodulator herbal infused water. Wah, sulit ya namanya sendiri, saya tadi agak latihan dulu. Untuk itu saya mau langsung saja mengundang saudari Yuliana Beauty dan juga saudari Ellen untuk berdiskusi secara singkat bersama-sama mengenai herbal infused water ini. Dimana pertama, saya mau bertanya kepada saudari Ellen. Kira-kira boleh ceritakan bagaimana awal mula atau kenapa bisa sampai memilih herbal infused water ini? Kenapa enggak dengan buah-buah lain yang biasanya sudah kita tahu pada saat ini? Apakah ada, saudari Ellen? Oke, baik. Ya.
Untuk topik pertama, pembahasannya akan saya bahas, yaitu kenapa kita membuat minuman herbal ini. Jadi ide ini sebenarnya muncul ketika kita masuk di semester kemarin, semester 6, karena banyak permintaan dari mahasiswa dan pada saat itu juga banyak teman-teman kelas kami yang sakit, jadi muncul ide untuk membuat minuman herbal ini. Dan di kelas kewirausahaan kami dipimpin oleh Mem Titin sendiri, kami memberikan nama dari produk ini adalah Immunomodulator Infused Water. Di mana yang kita tahu bahwa sebenarnya minuman herbal itu bukanlah tren yang baru-baru ini saya terjadi, karena kalau kita tahu pada zaman-zaman orang tua kita dulu, mereka juga sudah tahu apa itu minuman herbal. Kalau yang mereka tahu adalah dulu jamu. Jadi kita juga melakukan tren ini pada saat ini. Jadi jenis kegiatan yang kami lakukan yaitu membuat minuman herbal dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat atau kepada konsumen bahwa menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting. Maka kami buat minuman herbal ini dari bahan-bahan alami yang kami keringkan. Dan latar belakang dari minuman herbal ini sendiri adalah di mana memiliki keuntungan yang baik, yaitu untuk kesehatan tubuh kita sendiri, yaitu untuk meningkatkan imun tubuh, untuk menekan asam urat, menekan kolesterol, dan juga untuk beberapa penyakit kardiovaskular lainnya. Dan juga minuman herbal ini ada untungnya untuk kesejahteraan masyarakat, di mana kalau kita nonton dari awal sampai akhir topik pada malam hari ini, kita akan mendapat bahwa berwirausaha itu dapat dimulai dari diri sendiri. Jadi kami membuat minuman herbal ini juga untuk dibagikan kepada masyarakat bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memasarkannya nanti. Begitu, Kak. Dari Ellen. Selanjutnya untuk saudara Yuliana, di mana seperti namanya ini sulit ya, imunomodulator. Kira-kira boleh dijelaskan secara singkat atau mungkin secara lebih detail apa itu imunomodulator ataupun apa imunomodulator herbal infused water secara lengkap? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kami memproduksi minuman modulator ini. Jadi pertama kami akan mempersiapkan bahan-bahan yang kami sebut dengan nama Simplicia, dan bahan-bahan yang akan kami gunakan itu akan kami keringkan terlebih dahulu. Kami membuat bahan-bahan ini dengan cara dikeringkan dengan diangin-anginkan atau bisa dikeringkan di bawah sinar matahari secara langsung. Kami mempersiapkan Simplicia ini tentunya dengan tetap menjaga kebersihan, yaitu dengan mencuci tangan kami terlebih dahulu. Bahan-bahan yang akan kami gunakan ini ada daun salam, daun alpukat, jahe, jeruk nipis, rosella, secang, dan angco. Yang pertama, daun alpukat. Daun alpukat kami memetik langsung dari pohonnya. Kami memilih dari daun ketiga dan keempat. Kenapa kami memilih daun ketiga dan keempat? Karena daun ketiga dan keempat itu kandungan kimianya sudah sempurna. Jadi daun itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Manfaat dari daun alpukat ini dapat menurunkan asam urat dan kolesterol. Kemudian yang kedua, ada daun salam. Kami melakukan hal yang sama, yaitu memetiknya langsung dari pohon. Kami memilih daun ketiga dan keempat. Lalu daun salam dan daun alpukat yang sudah kami petik tadi, kami cuci dengan bersih. Lalu kami memotongnya kecil-kecil dan kami keringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang ketiga ada jahe. Kami memilih menggunakan jahe gajah yang berumur 10-11 bulan atau jahe yang sudah tua. Jahe ini kami potong tipis-tipis, kami bersihkan, cuci bersih, lalu kami potong tipis-tipis, dan kami keringkan di bawah sinar matahari langsung. Lalu yang keempat ada jeruk nipis. Kami memilih jeruk nipis yang sudah matang, dan kami mencucinya bersih, lalu memotong tipis-tipis, dan mengeringkan di bawah sinar matahari langsung juga. Kandungan dari jeruk nipis dapat sebagai antioksidan, dapat melawan radikal bebas, melindungi sel-sel tubuh, dan juga menjaga tekanan darah. Dan kandungan dari jahe dapat melegakan tenggorokan dan juga meringankan pegal linu. Lalu untuk rosella, secang, dan angco kami sudah membeli yang sudah jadi. Kemudian setelah Simplicia itu kering, kami akan memasukkan ke dalam plastik untuk di-packing. Satu pouch berisi 5 pack,
Dan kami menimbang setiap bahan dengan timbangan digital dengan berat 1 gram untuk masing-masing bahannya. Pada saat kami packing, kami juga mencuci tangan kami dan tetap menggunakan sarung tangan untuk menjaga kebersihannya. Mungkin ini singkatnya, Kak. Baik, terima kasih Yuliana dan juga Ellen yang sudah menjawab. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya mau kembali mengundang Ibu Titin dan juga Dr. Ruben. Tapi sebelumnya saya mau bertanya secara langsung kepada Ibu Titin, kemudian nanti Dr. Ruben bisa membantu menambahkan. Jadi kita sudah tahu bahan herbal yang terdapat di dalam herbal infused water ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Yuliana. Saya mau bertanya sekarang, kira-kira terkait bahan-bahan ini apa saja senyawa yang terdapat dalam minuman yang dikonsumsi? Belum terdengar. Terima kasih Mbak Kira. Iya. Nah, tadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit, belum terjawab mungkin pertanyaan apa itu imunomodulator. Jadi anak-anak di kelas wirausahaan ini coba membuat herbal, tujuan utamanya adalah lebih berfokus kepada imunomodulator. Nah, kalau bicara tentang imunomodulator, kita harapkan ke-6 dari bahan-bahan herbal yang digunakan ini, zat-zatnya ini bisa menjadi sesuatu yang zatnya berubah di dalam tubuh kita apabila kita memakannya, khususnya memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh. Nah, gini Mbak, dari ke-6 bahan ini tadi sudah dijelaskan rinciannya oleh adik kita Ellen dan Ellen ya khususnya. Yang pertama itu ada angco atau buah jujube. Memang kadang dibilang seperti kurma merah ya, karena buahnya memang mirip dengan buah kurma, tetapi beda dengan buah kurma. Jadi buah jujube ini memang buah asli dari Asia Selatan, dan ini banyak digunakan untuk pengobatan alternatif. Dimanfaatkan sebagai obat alami. Biasanya buah ini dikonsumsi untuk mengatasi sulit tidur atau insomnia dan gangguan kecemasan. Tetapi buah ini punya cita rasa yang manis, kemudian teksturnya kenyal. Sehingga buah jojoba atau angco sering dikeringkan menjadi manisan buah. Nah, apa kandungannya dari angco ini? Angco ini banyak mengandung serat, kemudian memiliki vitamin B6, vitamin C, di mana fungsi dari vitamin C itu sendiri merupakan fungsi salah satu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, buah ini juga memiliki kandungan protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, angco ini memiliki energi sekitar 79 kalori karena rasanya yang manis, sehingga di dalam herbal ini buah angco dimasukkan sebagai pemanis alami, sehingga cita rasa dari rasa herbalnya itu enak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan ada secang. Jadi secang ini dia mengandung kalau di metabolit sekunder dia mengandung senyawa flavonoid, dan senyawa utamanya namanya brazilin. Nah, secang ini memang sudah banyak ya dikenal di Indonesia sebagai minuman tradisional, karena beberapa nenek moyang kita dan beberapa etnis suku Jawa ini sering meminum secang. Apa nih khasiatnya? Nah, khasiatnya luar biasa dari secang ini, karena beberapa jurnal penelitian sudah menuliskan bahwa kandungan dari secang ini bisa mengatasi kelasi zat besi atau kelebihan dari zat besi. Seperti itu. Nah, selain itu, dia juga punya khasiat untuk mengurangi alergi. Beberapa studi juga menyebutkan kalau secang ini punya manfaat selain membunuh bakteri penyebab dari diare, dia juga bisa membersihkan darah kotor dan bisa menghilangkan reda rasa sakit. Kemudian yang ketiga tadi ada jahe.
jahe yang digunakan tadi Ellen mungkin nggak jelaskan ya, ada jahe, tapi jahe yang digunakan adalah jahe gajah. Bahannya jahe ini punya minyak atsiri dan senyawa aktif yang kita kenal dengan nama gingerol. Selain untuk sebagai anti radang, anti jamur, meringankan pegal linu, kalau kita mengkonsumsi jahe, yang paling penting adalah menjaga imunitas tubuh. Lalu yang keempat tadi ada jeruk nipis. Nah, kalau jeruk nipis ini kandungan vitamin C-nya cukup tinggi ya. Jadi punya peran sebagai antioksidan yang mampu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Selain vitamin C-nya yang tinggi, jeruk juga mengandung kalsium, fosfor, vitamin B1, zat besi, protein, karbohidrat, dan air. Bahan yang kelima ada daun salam. Nah, kalau untuk daun salam ini punya banyak manfaat bagi kesehatan. Jadi, daun salam ini punya senyawa-senyawa aktif seperti vitamin B2, vitamin B3, termasuk vitamin C. Kemudian untuk metabolit sekundernya ada tanin, alkaloid, steroid, flavonoid. Apa itu? Itu adalah antioksidan yang ada di dalam daun salam. Karena serat juga tinggi di daun salam ini, jadi dia juga mampu untuk menurunkan kadar gula darah, bahkan kolesterol. Nah, yang terakhir ini daun alpukat nih. Kenapa kita pakai daun alpukat? Daun alpukat kita teliti, jadi di kampus kami, di UNAI, sudah meneliti tentang daun alpukat, karena daun alpukat ini tumbuh banyak sekali di lingkungan di daerah Parompong. Senyawa metabolit sekunder yang sudah kita teliti daun alpukat yang mengandung alkaloid, flavonoid, dan saponin. Jadi banyak daun alpukat ini dipakai untuk obat untuk memecahkan batu ginjal. Tetapi selain itu, daun alpukat juga punya efek antihipertensi. Jadi bisa menstabilkan tekanan darah kalau kita mengkonsumsinya secara rutin. Selain itu, selain sebagai obat antihipertensi, bisa menstabilkan tekanan darah, meredakan juga gejala asma, juga memberikan dampak positif pada penderita yang sakit kepala, nyeri otot, bahkan meningkatkan aliran udara di paru-paru. Jadi itu khasiat-khasiat yang luar biasa dari ke-6 jenis herbal yang digunakan di immunomodulator herbal infused water ini, Mbak Gita. Terima kasih Bu Titin untuk penjelasan yang sangat-sangat jelas, terlebih sudah menjawab juga pertanyaan sebelumnya. Untuk itu saya juga mau bertanya kepada Pak Ruben, mungkin bisa ditambahkan sedikit, dan setelah ditambahkan sedikit saya juga mau bertanya, kira-kira minuman ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan ibu hamil juga, atau hanya untuk secara general? Baik Kak Gail, terima kasih. Nah, minuman ini prinsipnya adalah imunomodulator. Mungkin dengar ya, apa sih imun itu? Imun kan kekebalan tubuh ya, kurang lebih seperti gitu. Nah, biasanya imun ini adalah satu zat-zat yang dapat memberikan suatu kekebalan kepada tubuh kita. Karena apa? Karena zat-zat imun yang dilepaskan ini akan memberikan efek terhadap antigen-antigen atau benda asing yang mengancam kesehatan kita. Nah, imunomodulator itu biasanya nanti terbagi dua nih. Ada yang sifatnya stimulan atau meningkatkan kerja sistem di dalam tubuh kita. Ya, dia bisa herbal, bisa bentuknya vitamin dan mineral, ataupun dia bisa berbentuk vaksin. Nah, kalau tadi yang kita bahas di sini adalah meningkatkan imun kita atau disebut dengan imunostimulan itu dengan cara menggunakan zat-zat yang bersifat herbal. Nah, vitamin juga sama, vitamin C, vitamin A, vitamin E itu semua meningkatkan imun tubuh kita. Khususnya sekarang ini lagi penting itu vitamin D. Vitamin D itu penting sekali. Kenapa? Karena dia banyak sekali terkait dengan imun tubuh kita. Nah, atau yang lain adalah menggunakan obat. Tentu saja obat itu biasanya justru menekan respon imun supaya mencegah penyakit-penyakit seperti autoimun ataupun hal-hal yang lain ya. Nah, jadi imunomodulator itu
penting buat tubuh kita, bisa didapat secara alami dan sintesis. Sintesis itu berarti dibuatnya di lab, contohnya obat. Kalau alami ya berarti berasal utamanya dari tumbuhan, bisa juga dari hewan dan mikroorganisme seperti bakteri dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang penting untuk kita pahami bahwa imunomodulator itu penting. Dari dasar inilah dibuat minuman-minuman yang berguna buat kita ya. Dalam hal ini kreativitas dari anak-anak kami di Fakultas MIPA, Prodi Biologi dan Prodi Farmasi di Universitas Advent Indonesia. Membuat apa? Membuat minuman yang bersifat imunomodulator. Nah, bahan-bahan yang dibuat ini bukan asal campur ya. Kita sudah mempelajarinya, sudah menghitung kemampuan dari meningkatkan imunnya ya. Meningkatkan imunnya dengan cara kita lakukan dengan, kalau di kampus itu namanya komputasi. Kita lakukan komputasi dan beberapa studi-studi sudah dilakukan juga studi awalnya. Nah, itu campuran-campuran itu sudah bukan hanya sekedar rasa, tapi juga kita mau lihat manfaatnya masing-masing. Khususnya yang kami sangat sangat perhatikan itu adalah kemarin waktu kita mengalami masa pandemi ya, COVID, kita sudah membuat juga minuman dari dari beberapa bahan yang dipakai untuk minuman yang sudah diproduksi ini sekarang. Tapi kami utamanya adalah menggunakan daun salam dan khususnya daun apokat. Ternyata daun apokat ini mengandung banyak zat yang sifatnya adalah antibakteri. Ya, sifatnya antivirus. Mungkin lebih pentingnya ke antivirus ya, karena kita menjaga di COVID waktu itu. Dan ternyata daun apokat ini memiliki sifat imunomodulator yang sangat baik. Untuk COVID dan juga untuk menekan kalau di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan penyebab alergi ya. Penyebab alergi ini banyak ya. Kalau di COVID kemarin itu dikenal dengan cytokine storm. Itu badai sitokin itu yang menyebabkan lendir itu keluar. Pada saat batuk, lendirnya banyak. Nah, itulah yang banyak kasus COVID waktu itu banyak disebabkan karena lendir yang banyak keluar, dikenal dengan sitokin atau badai sitokrom. Sitokin ini yang harus ditahan. Nah, harus ditahannya dengan apa? Dengan cara mengkonsumsi imunomodulator. Salah satunya tadi vitamin D. Vitamin D itu penting sekali. Tetapi ternyata apa yang sudah yang kami temukan adalah ternyata daun apokat ini memberikan suatu peran penting terhadap menurunkan gejala-gejala yang imunnya berlebihan gitu ya, menyebabkan dia berlendir. Nah, jadi dari dasar ini kita buat sesuatu untuk masyarakat yang bisa memperbaiki imun tubuh kita. Salah satunya menggunakan daun apokat dan daun salam. Jeruk, bahan-bahan yang lain ya, jeruk dan misalnya seperti jahe, itu penting juga. Itu sama, itu memberikan suatu dampak yang tinggi. Tetapi dia mempunyai mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan daun salam dan daun apokat tadi. Sehingga inilah yang bisa kami buat dan ternyata memang itu penting sekali buat kita. Untuk menjaga kesehatan kita butuh mengkonsumsi yang namanya imunomodulator. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk imunostimulator. Ya, imunostimulator yang kita dapat dari minuman yang sudah diproduksi ini, salah satunya menggunakan herbal ya. Herbal juga ada vitamin-vitamin yang ada di dalamnya. Nah, mungkin begitu Kak Gail sementara. Baik, terima kasih Dr. Ruben untuk jawabannya. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya, namun sebelumnya kita akan menyaksikan satu video mengenai pembuatan herbal infused water ini.
dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan membahas mengenai herbal infused water pada malam hari ini. Di mana saat ini saya mau mengundang kembali para narasumber praktisi kita, di mana saya mengundang kepada Saudari Stephanie Tampu-Bolon dan juga Cecilia Waroy untuk berdiskusi bersama-sama dengan kita. Saya mau bertanya kepada Saudari Stephanie Tampu-Bolon terlebih dahulu. Jadi saya sudah mendengarkan sedikit info bahwa produk ini sudah menghasilkan cuan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, biaya produksi yang dikeluarkan berapa? Dan juga bisa diceritakan bagaimana kesulitan yang dialami saat memproduksi produk ini? Oke, baik Kak, saya akan menjawab. Untuk biaya produksi sendiri, kami mengumpulkan dana dari masing-masing anggota kelas kami, Kak, kelas wirausaha. Masing-masing dari kami kumpulkan per orang terkumpul sekitar 600.000, Kak. Dan untuk kendalanya sendiri, mungkin dalam kendalanya ada di waktu, Kak. Kami mencocokkan waktu satu sama lain, janjiannya mungkin di mana masing-masing kan ada kegiatan juga, tapi masing-masing dari kami tetap berusaha untuk mencocokkan jadwal kegiatan masing-masing kami sehingga kami bisa nentuin satu waktu minimal seminggu itu 3 kali dalam seminggu kami harus bisa memproduksi minuman herbal ini, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin boleh diceritakan juga kira-kira per produk itu berapa yang dijual dan biaya produksi apakah menguntungkan setelah kalian juga menjual produk-produk itu? Untuk satu pouch ini, Kak, kami jual 20.000 satu pouch ini. Isinya ada 5 kayak kecil kayak gini lagi. Di dalam sini satu pouchnya kami jual 20.000. Untuk untungnya sekitar 45% kami dapat, Kak. Baik, terima kasih Saudari Stephanie untuk jawabannya. Kemudian saya mau bertanya kepada Saudari Cecilia. Kira-kira boleh ceritakan bagaimana kalian mempromosikan produk kalian ini dan juga bisa dijelaskan teknik pemasaran yang kalian gunakan seperti apa? Jadi kami menggunakan 3 cara. Yang pertama itu kami menggunakan sosial media karena ya di zaman sekarang itu semua orang aktifnya di sosial media. Jadi kami membuat video kecil, konten gitu, menjelaskan tentang produk kami, apa manfaatnya, apa yang kami jual, pokoknya tentang produk minuman herbal ini. Terus kami memostingnya di Instagram, WhatsApp, sama di Facebook. Kalau di WhatsApp sama di Instagram itu di story Instagram kami masing-masing. Terus yang kedua itu kami langsung ke menjelaskan produk kami, memasarkan produk kami itu langsung ke orang-orang. Jadi yang pertama kami ke dosen-dosen yang di kantor. Terus abis itu kami menjelaskan juga langsung ke para mahasiswa, menjelaskan manfaatnya, dan puji Tuhan dengan cara ini produk kami banyak yang terjual. Kira-kira kurang lebih 100 pots yang terjual. Terus yang terakhir itu kami juga mendengarkan masukan dari para konsumen yang membeli produk kami, apa yang kurang atau apa yang mereka mau tambahkan. Dan puji Tuhan yang mereka belum komen tentang kurang produk kami, semuanya produk kami aman-aman aja. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan dari Saudari Stephanie dan juga Saudari Cecilia. Saya mau mengundang kembali kepada para narasumber ahli untuk bersama-sama bergabung. Di sini saya mau mengundang Pak Ruben, Dr. Ruben. Baik, menurut Pak Ruben sendiri, apakah dengan berbisnis infused water ini mudah dan bisa dilakukan secara general kepada masyarakat yang ingin melakukannya?
belum di-unmute mungkin Pak Ruben? Baik. Ya, untuk berbisnis herbal kering seperti ini ya, dalam bentuk kering, sediaannya masih belum diolah, contohnya dalam bentuk tablet. Ini sangat potensial untuk dikerjakan oleh para pemirsa. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan peralatan yang maksudnya terlalu canggih, juga biayanya juga tidak terlalu tinggi ya. Kenapa? Karena model inilah model awal dari pembuatan, kalau kita kenal dengan istilah jamu ya. Jamu, herbal mungkin bahasa tren sekarang, anak-anak muda sebutnya herbal. Kalau anak-anak muda disebutnya minum jamu mungkin nggak mau. Kalau sudah 50 tahun, 40 tahun ke atas mungkin senangnya minum jamu. Sebenarnya sama aja herbal dengan jamu, cuman istilah ini juga penting ya. Kalau kita menggunakan istilah herbal, anak-anak muda mau minumnya. Nah, itu yang pertama. Untuk pembuatannya sendiri tidak terlalu sulit. Ya, hanya membutuhkan ketekunan saja dengan daun-daun yang perlu disortir, kemudian dikeringkan, ya, kemudian dikemas dan lain sebagainya. Itu tidak membutuhkan biaya ataupun alat-alat yang spesial. Jadi sangat-sangat mungkin untuk dikerjakan oleh para pemirsa. Kemudian sudah dikerjakan tentu saja harus dijual ya, supaya mendapatkan untung. Nah, caranya untuk mendapatkan untung dengan cara apa? Dengan dijual. Yang penting ada market, maka tentu saja akan ada yang memberikan keuntungan. Kelihatannya mungkin ini mungkin hanya minuman biasa ya gitu, daun-daunan dan lain sebagainya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan market yang lebih banyak, penjualan yang lebih banyak dari segi kuantiti, itu akan memberikan untung yang besar sekali. Ini sebagai contoh yang sudah dilakukan, adik-adik mahasiswa yang sudah melakukannya ini sudah menjual 100 pouch ya, 100 tempat ya 100 paket gitu kalau kita katakan. Nah, 100 paket mungkin kelihatannya nggak terlalu menguntungkan ya, kecil sekali keuntungannya. Tetapi kalau dihitung itu usaha yang mereka kerjakan mungkin nggak terlalu besar untuk itu, belum terlalu besar. Nah, sekarang bayangkan kalau dalam 1 bulan bisa dijual kurang lebih 1000 paket. Nah, dikali 20.000 itu sudah berapa juta dapatnya gitu ya. 20.000 kali 1000 paket kan sudah 20 juta. Itu bukan ini kita sudah bicara quantity, itu berarti kita sudah bicara keuntungan. Nah, jadi tentu saja dimulai dengan usaha yang kecil, tetapi kalau kita memberikan suatu manfaat yang besar, kemudian para market pasar kita juga senang dengan produk kita dan penjualan kita meningkat, tentu saja akan memberikan keuntungan yang besar dan tentu saja menjadi kesempatan buat kita untuk dapat dapat keuntungan, dapat bahkan boleh dikatakan menjadi pekerjaan tetap nantinya gitu ya, dengan menjual herbal infused water seperti ini. Mungkin seperti itu Kak Gail, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruben untuk jawabannya. Saya mengundang kembali kepada Ibu Titin untuk hadir bersama dengan kami, di mana saya ingin bertanya, kira-kira target market yang tepat untuk menjual infused water ini kepada kalangan yang bagaimana ya Ibu Titin? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dibilang kalangan mana, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya saat ini dan musim penghujan yang cukup panjang, ya saya rasa ini semua kalangan bisa ya mengkonsumsi dari herbal infused water ini. Nah, kebetulan anak-anak kami ini mereka posisinya ada di kampus Unai. Kampus Unai itu letaknya di daerah Parongpong, di atas dekat dengan gunung. Jadi ada di kaki gunung, Gunung Tangkuban Perahu. Jadi ini sangat cocok sekali untuk di tempat udara yang dingin untuk dijual
herbal ini. Nah, kalau dibilang kalangan, tadi dikatakan oleh Dr. Ruben juga, remaja atau orang-orang muda sekarang sudah mulai sangat tertarik ya dan memperhatikan kesehatan pribadi atau diri sendiri, sehingga ini menjadi tren nih di kalangan anak muda, juga menjadi tren. Kalau saya lihat tadi ya dari marketnya, mungkin dalam sebulan, karena ini usahanya mereka masih baru sekitar 100-an pouch yang keluar dengan mereka mendesain sendiri, dia punya pouchnya, kemudian dia punya labelnya. Saya lihat ini sudah sangat bagus ya, mereka buat label, kemudian ada keterangannya dan komposisi dan manfaatnya. Ini sudah sangat bagus dijalankan. Seperti itu, Mbak Kira. Baik, terima kasih Bu Titi untuk jawabannya. Saya mengundang kembali Bapak Ruben untuk berdiskusi, di mana saya memiliki pertanyaan, kira-kira apakah ada efek samping yang perlu diperhatikan bila konsumen mau mengonsumsi minuman ini? Dalam jumlah yang kecil, dan ini adalah produk herbal yang memiliki efek samping. Nah, seringkali masyarakat tuh salah berpikir bahwa kalau minum herbal tidak ada efek sampingnya. Bukan seperti itu, tetapi efek samping yang dihasilkan oleh minuman herbal ini dia tidak sebesar pada saat kita mengkonsumsi obat-obatan. Kenapa? Karena pertama, dosis herbal yang diminum itu nggak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar itu dalam pengertian obat itu biasanya konsentrat. Nah, contohnya kalau kita minum vitamin E itu dosisnya tinggi. Sementara kalau kita makan tauge, contohnya itu vitamin E-nya dosisnya rendah. Sehingga kita makan banyak pun sebenarnya dosis yang kita konsumsi masih lebih rendah daripada obat. Nah, efek samping ini tuh kecil pada saat kita mengkonsumsi herbal. Dengan efek samping yang kecil tentu saja mungkin lebih aman buat tubuh kita. Nah, kalau dikonsumsi setiap hari bagaimana kira-kira herbal ini? Tidak ada masalah. Pertama karena kecil. Yang kedua memang manfaatnya juga akan terasa ya pada saat mengkonsumsi minuman herbal atau mungkin bahasa tradisionalnya kita minum jamu. Kalau kita minum jamu tuh tiap hari berbahayakah? Mungkin tidak, gitu kan. Hanya mungkin bosen, ya lebih banyak kalau bosen atau yang itu aja, mungkin gantilah dengan yang lain ya. Itu sering terjadi. Tapi kalau manfaatnya ke tubuh kita, saya rasa itu dikonsumsi tiap hari tidak ada masalah. Karena dosisnya yang tidak banyak ya. Kecuali kita contohnya, misalnya sampai dengan 300 gram hanya satu jenis saja kita konsumsi setiap hari, mungkin ada efek akumulatif ya. Tetapi kalau minuman yang didesain seperti ini sekitar 10 gram untuk 5 jenis itu saya rasa sangat-sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari. Tetapi manfaat yang setiap hari ini akan dirasakan setiap hari juga, sehingga dari waktu ke waktu maka kesehatan akan bertambah. Nah, itu yang kita ingin dari para pemirsa mengerti bahwa meminum jamu itu sangat baik untuk kesehatan kita jika dikonsumsi setiap hari. Jangan diakumulasi ya, satu kali minum tapi sebanyak-banyaknya, itu salah. Yang perlu adalah dikonsumsi tapi tiap hari secara rutin dalam dosis yang normal ya, seperti ini. Kalau dikonsumsi seperti yang produk yang dibuat ini adalah ukurannya adalah ukuran normal, itu akan memberikan manfaat dan untuk kesehatan kita semua. Begitu Kak Gail. Baik, terima kasih Pak Ruben untuk jawabannya. Saya mau mengundang kembali juga Ibu Titin untuk berdiskusi bersama-sama kembali. Di mana pertanyaan yang ada adalah bagaimana infused water ini dapat berbeda sebagai imunomodulator dibandingkan dengan suplemen atau obat-obatan konvensional lainnya. Oke, baik, terima kasih Kak Gail. Sebenarnya tadi sudah sempat disinggung ya oleh Dr. Ruben bagaimana herbal infused water ini dengan contohnya suplemen yang lain. Tadi sudah disampaikan ini herbal alami, berbeda, tentu berbeda mungkin dalam bentuk sediaannya ya. Kalau contohnya
tadi vitamin E itu juga bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, tentu kalau vitamin E yang sudah dibuat di pabrikan itu sudah disintesis, jadi memang khusus vitamin E-nya saja. Sehingga kalau contohnya mengkonsumsi vitamin E suplemen yang sudah dijual contohnya di apotik, bukan hanya kandungannya lebih tinggi, tetapi harganya sudah pasti lebih tinggi juga dibanding herbal alam yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Dari sisi harga sudah pasti berbeda itu, Kak Gil. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Titi untuk jawabannya. Kembali saya mau mengundang Bapak Ruben. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih bahan-bahan yang tepat untuk infused water ini? Apakah kita bisa memilih bahan-bahan lain yang tadi tidak disebutkan? Oh ya, oke. Baik, nah bahan-bahan apa yang bisa kita tambahkan? Oh banyak sekali. Indonesia itu adalah negara kedua terbanyak biodiversitasnya, arti kekayaan alam ya. Dalam arti ini adalah Indonesia disebut dengan negara mega biodiversitas. Nomor 1 adalah Brazil. Tapi mungkin sekarang Indonesia sudah menjadi negara yang pertama karena Brazil kemarin sudah mengalami kebakaran hutan Amazonnya dengan hutan Amazonnya. Itu sudah kebakaran yang begitu luas, mungkin menyebabkan banyak yang mati tanaman-tanaman di sana, jenisnya ya. Sehingga di Indonesia bisa jadi menjadi negara dengan mega biodiversitas yang terbaik. Nah, itu adalah sumber tanaman-tanaman ini adalah sumber herbal buat kita. Jadi banyak sekali yang bisa ditambahkan. Tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah apakah cocok tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Kalau cocok dia nggak apa-apa dibuat. Tentu saja ini sudah mengalami produk yang dibuat ini sudah diuji sebelumnya, walaupun mungkin ujinya hanya namanya uji organoleptik. Nanti mungkin Dr. Titin akan lebih banyak mengenal dengan organoleptik, bisa dijelaskan. Nah itu adalah untuk apa? Untuk menunjukkan rasanya diterima nggak kepada para yang mengkonsumsinya. Nah pada saat rasanya dikonsumsi bisa diterima, tentu saja jamu tersebut bisa memberikan manfaat jika ditambahkan yang lain. Tapi contohnya ada tanaman yang pahit, misalnya sambiloto. Apakah sambiloto boleh ditambahkan? Boleh. Beberapa orang suka dengan yang rasa minuman yang lebih pahit sedikit, tetapi ada yang lain nggak suka dengan pahit, sehingga jangan ditambahkan sambiloto. Tetapi ada juga tadi sebutkan dengan angco, pemanis. Jadi mungkin kalau ditambahkan sedikit sambiloto tapi ditambah juga angconya, maka dia akan menetralisir rasa ya. Jadi dia akan menjadi lebih manis. Nah, kurang lebih seperti itu apa yang bisa kita modifikasi, kita tambahkan pada saat kita meracik dan meramu jamu tadi, itu penting. Dan pengalaman-pengalaman yang sudah dibuat banyak sekali, khususnya kalau kita bicara di daerah Jawa, apalagi di Jawa Tengah, begitu banyak jamu yang dibuat. Ya, begitu banyak jamu yang dibuat, tentu saja itu akan memberikan variasi dari apa yang bisa dibuat. Tapi tidak hanya di Jawa, mungkin yang kurang tereksplor contohnya ya, misalnya ini kebetulan adik-adik mahasiswa ini ada beberapa yang datangnya dari Papua. Apakah di Papua bisa membuat herbal yang bahan-bahannya dari Papua? Oh banyak sekali di sana. Misalnya contohnya sarang semut. Ini sarang semut itu adalah tanaman ya, tanaman herbal di sana, bukan hewan semut ya, tapi tanaman yang namanya sarang semut. Itu bisa menjadi obat. Kalau di Jawa itu sudah diracik dengan berbagai macam yang lain untuk menjadi jamu. Nah, kalau di Papuanya sendiri apakah sudah banyak yang mengkonsumsi sarang semut dan herbal-herbal lainnya dalam bentuk jamu? Mungkin masih kurang ya, barangkali ya seperti itu. Sehingga menjadi satu kesempatan buat dari daerah-daerah tertentu yang memiliki tanaman spesifik untuk membuat jamunya sendiri. Ya di Kalimantan dengan bajakah contohnya ya, terkenal sekali bajakah. Mungkin di Sumatera, di Sulawesi buat kreasi herbal sendiri berdasarkan tanaman-tanaman yang ada di
lokasi masing-masing. Itu akan memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin dari begitu Kak Gail sementara. Baik, terima kasih Pak Ruben untuk jawabannya. Terakhir saya mau mengundang kembali kepada Bu Titin untuk berdiskusi dengan pertanyaan terakhir. Dimana pertanyaannya adalah, apakah ada inovasi lain yang bisa dikembangkan untuk produk ini? Kira-kira mungkin dengan teknik pengeringan lain seperti freeze drying, atau mungkin dengan pengepakan menggunakan vakum. Kira-kira adakah inovasi lain? Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Gail. Tentu saja bisa ya, teknik-teknik tersebut bisa digunakan, bisa dilakukan. Ya, termasuk tadi karena ini bahan semuanya dikeringkan, kita pastikan dia aman untuk masa simpannya ya, umur simpannya. Bisa juga nanti bisa ditambahkan subset ya untuk pengering seperti itu, termasuk tadi kemasannya. Kalau contohnya dibikin untuk jadi menggunakan fresh drying, itu mungkin kedepannya karena untuk pembuatan sediaan ekstraksinya. Jadi diekstrak, kemudian bisa dibuat menjadi tablet. Ya kalau contohnya di kampus kami ada prodi farmasi, ini beberapa sudah dilakukan. Tanaman-tanaman atau bahan herbal ini diekstrak, kemudian dia akan disalut, dijadikan tablet. Bisa dijadikan tablet konvensional yang langsung diminum ditelan langsung. Sudah juga dibuat tablet hisapnya dan tablet effervescent seperti contohnya seperti redoxon gitu ya. Jadi dia akan dilarutkan di air, kemudian nanti akan mengembung seperti itu bersatu dengan air. Itu juga sudah dilakukan. Ya kedepannya jadi itu lebih mudah lagi ya. Kalau ini kan masih tahap pengeringan saja, kemudian diseduh dengan air panas seperti itu untuk mengeluarkan zat-zatnya. Nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Ini anak-anak mahasiswa terinspirasi untuk membuat contohnya tablet effervescent-nya untuk herbal infused water ini luar biasa kalau bisa sampai ke sana. Begitu Kak Gail. Baik. Terima kasih Bu Titin untuk jawabannya. Sekian dari segmen kali ini. Untuk itu bagi para pemirsa yang masih ingin menyaksikan apa yang akan kita diskusikan, jangan kemana-mana. Kita akan menyaksikan satu video mengenai UIKB atau Uji Ilmu Kamu Bisa. Halo, nama saya Edward. Saya dari Jakarta. Nama Sarah dari Tadi. Halo, namaku Ben, aku dari Cikarang. Nama saya Christian dari Jakarta. Nggak tahu. Infused water itu kayak minuman yang dicampur sama buah-buahan gitu loh. Kayak air minum yang air putih biasa, air mineral dicampur lemon atau apel atau pir, tapi lebih seringnya sih lemon. Infused water, infus selang sama air. Infused water ya, jadi dia air minum yang dicampur dengan beberapa buah yang memiliki nilai khasiat atau vitamin, kemudian kita minum. Air mineral, air kelapa dicampur garam, terus tadi lemon, ketimun, siasit juga boleh. Ada NaCl, ada larutan kimia lainnya sama selang. Air putih, kemudian jeruk nipis, atau pokoknya jeruk lah, jeruk. Kemudian bisa ditambahkan es batu mungkin ya, biar lebih segar, atau soda sedikit. Pakai selang sama jarum. Mana ya? Nggak tahu sih, harus ke pabriknya dulu.
Kita ambil jeruk nipis, kemudian kita potong-potong iris, kemudian kita masukkan ke dalam air putih, dalam inilah ya, mungkin tumbler. Kemudian kita diamkan beberapa saat, terus ya, habis itu kita minum dalam 1 hari itu. Apa diminum? Ya, yang penting ada tempatnya. Air minum dimasukin, terus dimasukin deh buah-buahan yang mau dipakai. Belum pernah. Waduh, belum. Enggak. Baru dengar. Nggak pernah, ini baru dengar. Saksikan Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis luar biasa. Kembali lagi dalam Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Di sini saya sudah memiliki 1 pertanyaan dari pemirsa yang ingin bertanya kepada para narasumber. Saya mau mengundang kembali Ibu Titin untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara konsumsi yang direkomendasikan agar dapat bermanfaat secara maksimal dari produk tersebut? Dan kira-kira di mana saya dapat membelinya? Baik, wah luar biasa nih, sudah mau ada orderan rupanya ya. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Jadi tadi kalau saya perhatikan, di dalam 1 pouch itu ada 5 pack. Nah, mungkin belum diterangkan tadi ya, di 1 pack itu ada sekitar 6 gram komposisi dari berbagai macam herbalnya. Itu diseduh oleh air panas sebanyak 600 ml. Bukan hanya itu, kami sudah coba, itu bisa 2 kali digunakan. Jadi setelah habis 600 ml, bisa lagi tuh ditambahkan lagi air panas untuk diminum berikutnya. Berapa kali kita meminumnya? Ya itu 600 ml itu bisa diminum untuk pagi, contohnya pagi dan sore. Seperti itu Kak, itu akan lebih bermanfaat, terasa oleh tubuh kita. Gitu Kak Gil. Baik, terima kasih. Kalau belinya kira-kira secara online atau bagaimana Ibu Titin? Oh iya, nah nanti mungkin akan ada untuk membelinya bisa langsung ya, karena ada flyernya ya. Tadi lupa mungkin Kak Ellen dan teman-teman untuk menunjukkan dari flyernya, membelinya secara langsung ke kreativitas kewirausahaan di Unai. Nanti di situ ada kontaknya Kak Gil. Baik. Oke, berarti nanti bisa dilihat dari flyer yang akan dibagikan ya. Mungkin nanti bisa dibantu juga ditampilkan dari Hope Channel Indonesia. Baik, karena waktu kita sudah sudah habis, kita akan mengakhiri segmen ini. Untuk itu saya mau minta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement. Untuk itu saya mengundang kepada Cecilia Waroy dan juga Stephanie Tampuan terlebih dahulu. Ya. Baik. Kata-kata ya? Ya, betul. Dari kami, ayo menjadi seorang entrepreneur yang memberikan kesehatan bagi orang sekitar di lingkungan kita. Baik. Kalau untuk tambahan dari saya, ayo minum immunomodulator Invest Water, kita sehat, kita kuat, luar biasa. Luar biasa. Baik, kepada Yuliana dan juga Ellen. Baik, closing statement dari saya. Mari jaga kesehatan imun kita supaya kita bisa beraktivitas dengan baik dalam pekerjaan kita masing-masing. Kalau dari saya, jangan takut untuk memulai bisnis, kita bisa. Baik, terima kasih. Begitu pula dari Ibu Titin dan dilanjutkan oleh Bapak Ruben. Baik Kak Gil, saya mau kasih pantun boleh nih? Boleh, silahkan. Oke, ya. Jalan-jalan ke Parongpong. Cakep.
Jangan lupa, jangan lupa singgah ke Unai. Cakep. Ada produk Immuno Herbal Infused Water. Cakep. Ayo meminumnya dan sehat selalu bersama para pemirsa. Kamu bisa. Luar biasa. Terima kasih Bu Titin untuk pantunnya mengakhiri segmen ini. Berikutnya kepada Bapak Ruben. Baik, saya mengucapkan selamat sebelumnya kepada anak-anak kami ini karena mereka adalah calon-calon young entrepreneur, ya, entrepreneur muda. Nah, jadi para pemirsa juga boleh menjadi young entrepreneur atau kalau yang sudah lebih tua boleh menjadi entrepreneurnya ya. Ada satu pepatah juga, nggak mau kalah nih ya, bukan pepatah, pantun. Ya. Boleh ya anak, saya akan bacakan pantunnya. Anak ayam belajar terbang tinggi, Cakep. mengapak sayap dengan berani. Cakep. Ya. Yang entrepreneur tak takut rugi. Cakep. Gagal mencoba itu biasa pasti. Ayo kita sama-sama memulai bisnis dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang entrepreneur, anak-anak muda membuat sesuatu yang lebih baik. Dan itu semua pemirsa kamu bisa lakukan menjadi karya kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruben untuk pantunnya dan juga semangat kepada para pemirsa. Untuk itu, terima kasih kepada para narasumber, kepada Saudari Yuliana Beauty, juga kepada Saudari Ellen Claudia dan Stefani Tampu Bolon beserta dengan Cecilia Waroy, juga kepada narasumber ahli yaitu Ibu Titin Sulastri dan juga Dr. Ruben Suwitono. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mengikuti acara Kamu Bisa sampai akhirnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan Hope Channel Indonesia dimanapun dan kapanpun, tentunya dengan tayangan-tayangan yang luar biasa yang dapat mengubah hidup Anda. Akhir kata, saya Gilin Tumangkeng beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Kita akan bertemu di episode berikutnya dan pastinya kamu bisa. Karya mulai bisnis luar biasa.